Masa iya ada monyet punya belalai? Dan jago berenang? Kira-kira hoax apa beneran fakta nih teman? Jadi jawabannya betul fakta. Nih, Otan tampilkan si monyet berbelalai. Loh, di mana kalian? Itu dia. Lagi duduk santai di atas jembatan. Kenalin nih saudara Otan. Namanya si Bekantan. Bekantan punya nama lain proboscis monkey. Proboscis artinya belalai dalam bahasa Indonesia. Jadi disebut demikian karena dia satu-satunya primata yang punya hidung yang menyerupai belalai. Soal pandai berenang, jelas dong. Tapi nanti Otan kasih buktinya ya. Ada apa nih rame-rame kumpul? Emang udah pada libur sekolah? Ada yang bawa kamera juga tuh. Kalian mau foto-foto Otan ya? Asik, Otan bisa jadi cover boy nih. Yippee! Duh, Otan udah GR aja. Rupanya rame-rame gini lagi ada edukasi tentang saudara Otan kepada teman-teman Otan ini loh. Jadi sambil pengamatan langsung, Paman menjelaskan tentang gimana cara hidup saudara Otan di alamnya, serta menjaganya dari kepunahan. Ini baru keren, belajar nggak hanya di sekolah aja, cakep! Bekantan sejenis monyet berhidung panjang dengan rambut berwarna coklat kemerahan. Dia termasuk hewan endemik Kalimantan loh. Habitatnya berupa hutan bakau, rawa-rawa, dan juga hutan pantai. Ciri-ciri utama yang membedakan bekantan dari monyet lainnya yaitu hidung panjang dan besarnya yang hanya ditemukan pada spesies jantan. Dan karena hidungnya inilah, bekantan dikenal juga sebagai monyet Belanda. Sistem interaksi pada kelompok bekantan adalah one male group, yaitu satu kelompok terdiri dari satu jantan dewasa dan beberapa betina dewasa serta anak-anaknya. Biasanya mereka berjumlah 10 sampai dengan 30 ekor. Wih, banyak juga ya. Dengan cara seperti inilah mama bekantan membawa anaknya melompat dari satu pohon ke pohon yang lainnya. Mama bekantan akan menggendong anaknya sampai usia 4 tahun. Karena setelah 4 tahun inilah ia dianggap telah dewasa. Pada siang hari, biasanya bekantan hanya menghabiskan waktu dengan duduk santai di pucuk-pucuk pohon. Nah, tuh ada yang lagi dicariin kutu sama mamahnya. Enak banget ya, Sob. Untuk mendinginkan tubuhnya, kalau udah sore hari, biasanya bekantan suka berenang. Jangan salah, gini-gini ia jago berenang loh teman. Gak mau kalah sama Dolpino nih. Hal ini dikarenakan pada sela-sela jari kakinya terdapat selaput, sehingga ia dapat berenang dengan baik. Tuh, kayak mama bekantan yang berenang sambil membawa anaknya. Hebat ya mama bekantannya. Oh ya teman, saat berpindah dari satu pohon ke pohon lainnya, bekantan selalu meloncat secara bergerombol dengan kelompoknya.
Saat meloncat, kedua kakinya akan dijadikan tolakan untuk dapat meloncat dengan sempurna. Sambil mengayunkan dahan pohon yang diinjaknya, lalu tangannya akan meraih dahan pohon yang ditujunya. Sekali loncatan, ia bisa meloncat sejauh 4 hingga 5 meter loh teman. Wih, jauh juga ya. Coba kalian perhatikan teman, itu ada dedek bekantan yang telah dewasa. Nah, saat inilah si mamah bekantan akan membiarkan dedek bekantan untuk dapat mandiri. Salah satunya, membiarkan dia melihat situasi sekitar sebelum meloncat. Kira-kira dedek bekantan berhasil nggak ya? 1, 2, 3. Ya, berhasil. Wih, ujian pertama berhasil nih si dedek bekantan. Dia dapat meloncat dengan sendirinya. Keren. Tapi sobat otan ini tidak selamanya hidup bahagia di hutan, teman. Habitat mereka semakin menyempit. Tak jarang mereka jadi korban akibat perjumpaan dengan manusia. Nah, ini lagi. Ngapain bawa-bawa kandang begitu? Apa jangan-jangan kalian mau berniat buruk ya? Coba Otan mau nguping pembicaraan mereka. Nggih, iya. Oh iya, berarti Tian Sona menariknya. Nggih. Berarti kayaknya nelfon kami semalam tuh. Nggih, ya. Oh iya, ini kami dari sahabat Bekantan juga. Kami anak Rizky Bekantan yang Tian laporkan semalam. Kira-kira Bekantangnya di mana ya? Ini ada lu ambil kantung bentar, Pak. Maafkan Otan ya, Otan sudah salah sangka sama kalian semua. Ternyata kakak-kakak ini mau merescue sobat Otan si Bekantan, teman. Monyet hidung panjang ini sudah cukup lama dipelihara oleh warga. Padahal satwa dilindungi harus hidup di alam liar, bukan dalam kandang jeruji seperti ini. Untung saja si pemilik sadar bahwa tindakannya itu tidak benar. Syukurlah. Setelah sampai di pusat rehabilitasi, Bekantan langsung diperiksa kesehatannya. Syukurlah kamu dalam kondisi yang baik, Sob. Nah, sekarang pindah ke kandang karantina dulu ya. Beruntunglah, Sob. Kamu diselamatkan dan dirawat oleh orang-orang baik. Nanti kamu akan dipastikan sehat kembali dan dikembalikan lagi ke hutan kalau kamu sudah siap. Aduh. Sob, kamu kenapa? Kasihan. Syukurlah ada yang nolongin kamu ya, teman. Ayo Kak, langsung dibawa ke rumah sakit ya. Hewan endemik Kalimantan ini mengalami luka cukup parah di bagian kakinya akibat tertabrak mobil, teman. Atas laporan warga, petugas BKSDA kemudian mengevakuasi si Bekantan ke salah satu klinik di Samarinda. Dari hasil ronsen, monyet berhidung panjang yang diperkirakan berumur 15 tahun ini mengalami patah tulang di bagian kaki kanannya. Sementara dari pemeriksaan laboratorium radiologi, Bekantan ini juga mengalami anemia. Waduh, kamu kurang darah karena kurang makan ya, Sob? Kasihan. Setelah menjalani perawatan di klinik, kondisi Bekantan usia 15 tahun ini berangsur membaik dan akan dilepas liarkan ke habitatnya oleh BKSDA setempat. Sob, pesan Otan, tetap hati-hati ya. Jangan sampai tertabrak kendaraan lagi, oke?
Sebelumnya, Sobat Otan berhidung panjang ini pernah juga dievakuasi karena tercebur danau. Tepatnya di Danau Polder Air Hitam, juga di kota Samarinda, Kalimantan Timur, teman. 2 orang relawan Animal Rescue Samarinda berusaha menolong kera hidung panjang ini. Mereka bahkan ikut nyebur, teman, agar bisa menyelamatkan si bekantan. Si bekantan malah berenang menjauh. Kamu gimana sih, Sob? Mau diselamatin kok pakai ngambek sih? Padahal udah lemas kan dari tadi berenang sendiri. Akhirnya, setelah 1 jam berjuang, petugas berhasil menyelamatkan hewan endemik Kalimantan ini, teman. Lega ya si bekantan selamat.